Good morning. Morning. How are you today? Morning. I'm fine. Thank you. How about you? I'm fine. How about you? I'm fine. Thank you. Okay, nice to hear that you all are fine, yeah. Okay, let me check first. Okay, semuanya hadir. Don't forget to fill your register form in the Google Classroom as usual ya. Jangan lupa untuk absen nanti di Google Classroom-nya. Okay, before we start to study, Mas Ketua, ayo Mas Ketua, coba dipimpin doa dulu. Ya, ma'am. Yeah. Okay, friend. Before we start our study, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Okay, thank you Mas Ketua. Ada yang masih ingat apa Saya, itu Bu. ya, Siti? Ya, silahkan Mbak Siti. Deskriptif teks itu teks yang menceritakan secara detail seperti itu, Bu, tentang sesuatu. Iya, betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang ingin menambahkan? Apa itu Ya, ma'am. teks? Ya, Iya, ayo Mbak Devi. teks deskriptif itu teks yang dia isinya itu memberikan deskripsi tentang benda-benda, manusia, hewan, atau karakteristiknya, ciri-cirinya gitu, ma'am. Okay, that's great ya. Jadi descriptive text itu bisa dipakai untuk mendeskripsikan apapun, termasuk a person, a place, animal, or object ya. Kemudian, hari ini kita fokus ke generic structure of descriptive text because last week kita sudah belajar tentang pengertiannya. Sekarang kita fokus ke generic structure-nya. Oke, sebelum saya mulai menjelaskan, tolong semua anak-anak saya, semua mbak-mbak hebat dan mas-mas hebat harus fokus ya. Yang masih sambil nonton TV, fokus dulu ke sini, nah. Ayo. Yang masih sambil chat-chat sama teman-temannya, fokus dulu. Jangan sampai hilang konsentrasinya, nah. Ayo, ke sini dulu. Oke? Siap, ma'am. Oke, sip. Sudah siap ya? Are you ready? Yes, ma'am. Yes, I am. Oke, mas-mas, mbak-mbak hebat. Ma'am, hari ini jangan galak-galak, ma'am. Enggak, memnya cuma mengingatkan, memanggil kalian untuk fokus ya, ya supaya nanti bisa dapat tuh intinya. Nah, ini kalian sudah lihat ya di layar kalian ya, itu ada 2 generic structure. Kenapa sih, Mem, kita harus belajar generic structure, Mem? Nah, kalian tujuannya belajar ini, structure-nya si descriptive text ini, tujuannya adalah supaya nanti kalian bisa menjelaskan apa itu generic structure. Supaya kalian nanti bisa menentukan ketika kalian membaca teks, descriptive text, kalian bisa tentukan tuh, oh ini nih yang dibilang mem identification. Oh ini nih yang dibilang mem description. Nah, kelelet sudah lidahnya. Kemudian kalian juga bisa menyajikan. Nanti kan bisa sajikan teks, kemudian kalian jelaskan ini yang masuk identification. Kemudian juga bisa menyimpulkan. Jadi itu tujuan kalian belajar structure hari ini. Oke, kita lanjut yang ke pertama dulu. Nah, ada 2 ya, generic structure of descriptive text. Yang pertama itu adalah identification. Identification. Nah, apa ini yang masuk dalam identification? Identification ini contains about the introduction. Jadi, identification ini isinya adalah perkenalan secara umum. Ya, ingat, perkenalan secara umum tentang si objek tadi, entahkah itu tempat, entahkah itu animals, binatang, entahkah itu orang, entahkah itu benda. Ya, jadi perkenalan secara umum dulu. Kemudian yang kedua adalah description. Nah, description.
Apa itu description? Contains about its features, forms, colors, or anything related to what the writer describe. Jadi isinya descriptions ini adalah bisa saja ciri-cirinya, bisa saja bentuknya, bisa saja karakternya, bisa saja warnanya kalau itu benda, ya. Nah, jadi nanti bisa dilihat di contoh teksnya. Nanti kita bahas contoh teksnya. Jadi saya ulang, coba Mbak Devi coba berapa tadi general structure-nya Mbak Devi? Mbak Devi? Ada 2, Mem. Iya, apa aja tadi, Nak? Kalau untuk paragraf yang pertama itu ada identification. Nah, biasanya identification ini dia pengenalan dulu, Mem. Misalnya kalau kita mau bahas tentang bunga mawar, misalnya. Nah, biasanya kita gambar. Iya aja lah, Mem. Oke, ini saya lanjut ke contoh ya. Lihat contoh di dalam teks. Nah, mana yang identification, mana yang description. Di sini sudah disebutkan bahwa yang identification itu ada di paragraf pertama. Kenapa? Why? Because in the paragraph 1, you can find the information about the Daniel Jacob secara umum. Misalnya dia lahirnya di mana, tanggal berapa, kemudian dia itu anak siapa. Itu perkenalan saja dulu. Nah, di paragraf kedua, coba kamu perhatikan, dia sudah menyebutkan, di situ menyebutkan tanggal lahirnya. Betul gak, Men? Iya, yang menyebutkan apa? Menyebutkan apa tadi? Perkenalan secara umum. Tanggal lahirnya umum. Jadi ya, itu ada di paragraf pertama itu, Men. Oke, good, Mbak Yofi. Sekarang coba Mas Effendi, mana ini Mas Effendi? Mas Effendi nih semoga nggak nonton TV nih. Ayo. Iya, Mam. Mas Effendi, kira-kira paragraf kedua itu deskripsi. Ya, Bu. Yang paragraf ketiga itu apa kira-kira ya? Kayaknya itu deskripsi juga deh, Bu. Iya. Deskripsinya. Kenapa? Kenapa kayaknya deskripsi? Dia kayaknya di situ kalau saya mengartikan, saya nggak terlalu ngerti, Bu, bahasa Inggris, tapi kalau saya lihat di sini kayaknya dia cerita ada adiknya, ada saudaranya perempuan, saudara laki-laki. Itu kayaknya deskripsinya deh, Bu. Iya, betul sekali Mbak Siti. Nanti kalau mau lebih mengerti, Mbak Siti belajar vocabulary-nya, latihannya lebih banyak lagi ya. Buat yang lain juga bahasa Inggrisnya dilatih, vocabulary-nya tuh ditambah setiap hari ya, supaya enak nanti, gampang kalau memahami teksnya. Iya ya, semuanya ya. Ya, Bu. Ya. Soal, silahkan dibuka terus dikerjakan latihan soalnya untuk lebih mahir ya. Di sana juga ada evaluasinya ya. Buka Google Classroom-nya ya. Tinggal 5 menit istirahat, Bu. Oke, istirahat cepet aja Mbak Siti ini. Kalau istirahat dia cepet aja itu mengingatkan, senang sekali dia. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum, good morning, terus belajar. Bye-bye, see you next week. Bye-bye. Bye-bye, man. Good morning. Good morning.